Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan ngakak yang bisa menghibur kita semua namun berkualitas. Dan pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video tersebut untuk menghibur pemirsa semua. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini ada hal-hal atau poin-poin penting yang bisa mengedukasi kita menjelang Pilpres 2024 nanti. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita saksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mas, kita hadapi saja ya. Pokoknya dan kita ngikuti aturan yang ada. Aturan KPU seperti apa kita ikuti ya. Itu ya. Ya, cukup. Yuk. Saya disuruh debat, setuju disuruh lomba goreng martabak. Lomba goreng martabak. Ya, tiap hari kerja terus. Pengangguran apa ini ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. 10 years later. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Dukung Prabowo karena Prabowo itu orang paling ikhlas di negeri ini. Ya, ngambil dari kata-kata Gus Dur. Maksud gue gini loh, kalau memang Pak Prabowo itu ikhlas, 2 kali nyalon kalah cukup Pak. Berarti kan belum ikhlas ya kan? Itu kalau almarhum Gus Dur bisa ngomong sekarang, kayak gue salah ngomong dulu ya. Kayak gini. Dan juga buzzer paslon nomor 2 ini sekarang nge-branding Pak Prabowo itu gemoy. Ya, gemoy. Yang dimana setiap acara Pak Prabowo itu joget mulu. Joget mulu. Maksud ini kayaknya memang strategi. Kalau Pak Prabowo itu gagal dalam presiden, setidaknya bisa gabung Batavia Dancer. Ada apa ya pasang Prabowo Gibran ini nggak mau datang? Beneran karena sibuk atau ada acara lain? Apa nggak ngeles sepertinya? Alias hanya cari-cari alasan untuk tidak hadir? Sebenarnya mudah ditebak. Pasangan nomor urut 2 ini miskin konsep, minim gagasan, tidak berpengalaman mengelola dan mencari jalan keluar permasalahan bangsa, serta adanya keterbatasan pemahaman. Dengan begitu, maka cara yang mudah untuk tidak diketahui kekurangannya itu ya dengan mangkir, absen pada acara debat publik. Kayak kepriben saya ciloko. Kalau ketahuan ternyata, oh gagasannya belum, alias nggak ada. Jawaban lengkap. Kenapa Mas Gibran tidak datang ke debat-debat di televisi? Jadi Mas Gibran dalam pengertian ini sedang menyiapkan perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagaimanapun juga Mas Gibran itu akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup berhati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran juga, Mas Gibran adalah seorang profesional debater, dia seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang, oleh peraturan KPU ya, seperti itu. Karena kalau ada tempat seperti apa tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu posisi. Saya kira kita punya banyak jurukan, saya juga direktur jurukan di TKR ya, kita punya banyak orang yang Ini adalah alasan yang ngeles kenapa Gibran Rakabuming Raka tidak pernah memenuhi undangan untuk adu ide, untuk adu gagasan. Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka sedang mempersiapkan untuk debat di pemilu nanti.
Memangnya ujian skripsi? Aduh. Inilah ketahuan bahwa pengetahuan umum ataupun intelektualitasnya dia, kualitasnya dia, rakyat sudah bisa mengetahuinya. Memang Gibran belum siap. Makanya seringkali ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video, baik itu disampaikan oleh Cokro TV ataupun 2045 TV, seringkali kita mendengar bahwa Gibran ini masih perlu belajar banyak. Belum waktunya dia maju sebagai cawapres. Dan jadinya seperti ini. Para tim kemenangannya ini mulai. Tadi sore Noel mengatakan bahwa debat itu tidak perlu, tidak penting. Yang diutamakan adalah pekerjaan, bukti pekerjaan. Itu bahasanya Noel. Sementara sekarang kita mendengar bahasa dari Budiman Sujatmiko. Ngeles masih. Gibran masih mempersiapkan diri untuk debat yang diselenggarakan oleh KPU. Jawaban yang tidak logis. Bilang aja kalau Gibran itu belum mampu. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Wakilnya bagi-bagi susu, capresnya udah lama nggak nyusu. Mending kita juga deh ya, kita pulang kerja, mama pengen nyusu, bukain dah tuh warung. Laki-laki kan kalau lagi capek kagak dikasih susu, nah, kadang kita pelok ya nggak, tapi begitu pulang kerja kita kasih susu gantung sama bini, kan paginya seger, besok berangkat lagi. Ya orang kalau kurang nyusu memang emosi tinggi. Jadi jangan bagiin orang dulu, ya nggak, bagi dulu kawan, ada susunya. Apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Harga bahan pokok memang kalau yang kita taruh itu kan memang harganya pasti naik ya. Kalau dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri untuk gagasan visi untuk mengatasi hal tersebut. Ada 3 hal. Yang pertama dari sisi upstreamnya, dari sisi hulunya adalah memperbaiki proses produksi dengan menggunakan teknologi dan data yang benar. Dari budidayanya juga mesti dengan teknologi yang baik. Lalu yang kedua, kita mesti berbicara saprodinya mesti gampang. Kemarin karena problem pupuk juga menjadi soal, mekanisasi perlu pendampingan, kawan-kawan penyuluh saya kira butuh mendapatkan perhatian, dan terakhir off-takernya. Off-taker inilah kalau bahan pokok kami mendorong agar Bulog mendapatkan penugasan termasuk membuat sistem logistik daerah sehingga jauh lebih pendek untuk bisa mengendalikan itu. Itu kira-kira. Sepi sekali di sini Sarul ya. Pak. Oh itu ada ibu-ibu banyak itu. Ayo kita masuk ke sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah lagi rame ini. Permisi Bu ya. Ya. Aduh. Jadi gini ibu-ibu ya. Saya ini lagi nyalek. Ya Pak. Nah kalau ibu belum punya pilihan, bolehlah nanti pilih saya. Soalnya nanti kalau saya menang, ibu-ibu ini deh nanti saya kasih uang 1 juta per orang. Oh, no. Pak, kalau bisa kalau turun gini Pak, ya? Jangan bawa janji aja Pak. Bawa beras Pak, uang Pak. Biar kita tuh coblos Bapak. Ya namanya juga caleg Bu. Kalau caleg ya identik sama janji Bu. Nanti kalau saya menang baru saya realisasikan. Terus nggak jadi bagi uangnya Pak? Iya nanti tunggu saya menang dulu. Yuk. Hadir malam ini adalah Gus Imin dan Prof. Mahfud. Terima kasih. Loh, si Gibran nggak datang lagi di acara debat cawapres yang diadakan oleh TV One. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin
minum susu, asam sulfat, ya kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan, dibawa santai aja. Nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Ketiga capres ini menurut gue yang paling jarang melakukan kesalahan itu adalah Anies. Anies tuh jarang banget blunder lah. Karena yang blunder kan wakilnya. Iya kan ya? Ya blunder terbesar Anies ya milih wakil. Gitu. Apalagi yang belum lama tuh viral bener, katanya kalau Amin menang dia bakal nyelamatin Palestina. Hei, kok bisa maksud gua? Elektabilitas dia kan paling rendah ya. Maksud gua selamatinnya suara dulu gitu. Ini ibarat pertarungan superhero, lawan lu tuh kayak Captain America, Iron Man, lu cuma super dede maksud gua. Cuma gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di beberapa kesempatan Bapak Anies Baswedan mengunjungi orang yang kesusahan seperti itulah. Dan di situ ada adegan di mana Pak Anies itu memeluk istri orang. Ada beberapa kali kalau nggak salah ya. Sekarang gini deh, untuk istri orang itu tersebut ya, lu hidup sesusah apa sih harus sampai meluk-meluk suami orang, Pak Anies? Dan Pak Anies Baswedan, itu dalam rangka apa sih sampai meluk-meluk istri orang? Perhatian kan nggak harus seperti itu. Lalu ada lagi di lain kesempatan di Papua, Pak Anies Baswedan mendatangi sebuah gereja dan di mana Pak Anies itu dibaptis atau diberi nama dengan nama Pak Yohanes. Dan beliau ya biasa-biasa aja karena katanya itu toleransi. Oh tidak seperti itu toleransi. Pemberian nama Anies Baswedan yang diberikan oleh orang tuanya Pak Anies itu dengan maksud dan arti yang baik pastinya. Jadi nggak bisa tuh lu tuh diganti-ganti nama oleh orang lain gitu loh. Nama lu Anies atau jadi Yohanes. Yohanes itu dalam kekristenan itu manusia suci loh. Nggak main-main juga itu nama, nggak sembarangan nama Yohanes itu. Nah sekarang kita berbicara tentang keislaman. Islam itu ajaran yang lengkap dalam arti dalam Islam itu ada yang namanya toleransi dan intoleransi. Ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi. Memeluk istri orang itu tidak bisa ditoleransi. Itu ajaran dari mana? Diberikan nama Yohanes oleh orang Nasrani itu juga tidak bisa ditoleransi. Itu kan ada unsur kekristenan di sana. Mohon maaf nih untuk teman-teman Nasrani ya, bukan menjelekan ya, tapi memang dalam Islam itu ada batasan yang jelas. Ada yang tidak bisa ditoleransi, itu ada. Dan Pak Anies melakukan itu. Terus apa hubungannya menjadi Presiden Republik Indonesia? Itu berhubungan dengan kepemimpinannya nanti kalau misalkan jadi presiden. Beliau berdiri di dalam keyakinannya dalam Islam aja tidak mampu berdiri kokoh. Sekedar info aja, saya orang Islam, saya Muslim, kiai saya itu sudah almarhum. Beliau itu almarhum Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Saya pernah di pesantren Asidikiyah Batu Ceper. Jadi kalau ada yang mau komentar kalau saya ini so tau tentang keislaman, tidak. Saya ada guru, saya punya kiai, saya punya ustadz. Jadi nggak asal-asalan ini saya ngomong, tidak. Jadi kalau misalkan ada yang bilang memilih calon presiden itu dengan hati nurani, itu betul. Tetapi juga memilih calon presiden itu juga dengan akal budi. Jadi hati nurani dan akal budi. Apa sebab? Semua yang kita punya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan dipertanggungjawabkan, termasuk akal budi. Kalau nggak ngerti cara pakai akal nih seperti ini nih. Akal itu berpikir untuk mencari kebenaran. Oh Pak Anies seperti ini, benar nggak? Cari. Oh Pak Prabowo seperti ini, benar nggak? Cari.
Oh Pak Ganjar seperti ini, benar nggak? Cari. Setelah itu baru deh tuh, yang mana nih yang cocok nih untuk kemenangan bersama nih menuju Indonesia Emas nih yang mana nih? Dari pribadinya dulu, baru gagasan-gagasannya. Kalau gagasan itu semua bagus, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Apa sebab? Karena calon presiden kita itu anak bangsa Indonesia yang lahir di Indonesia, gede di Indonesia, nyari duit di Indonesia, makan di Indonesia, semuanya di Indonesia. Jadi nggak mungkin ada yang mau ngancurin Indonesia, itu nggak mungkin. Ya siapapun nanti yang terpilih jadi presidennya, jangan usah ribut-ribut, oke? Sedikit saya menanggapi melihat cuplikan video tadi ketika Mas Anisnya lagi peluk-peluk sama istri orang, mungkin dia lagi kedinginan bang. Mas Anisnya lagi dingin, dia butuh kehangatan. Sehingga istri orang pun dipeluk-peluk. Tapi by the way, terima kasih untuk pencerahannya, sungguh luar biasa ya. Di samping kita melihat ada cuplikan video awal di mana ketika Anies berkunjung ke Papua, di mana dia masuk di gereja di Alpha Omega, dan di saat itu Anies Rashid Baswedan dibaptis dengan nama Yohanes. Itu kurang lebih sudah waktu beberapa bulan yang lalu ya, saat Anies Rashid Baswedan mengunjungi ke Papua itu. Tetapi masih juga kita temukan cuplikan video seperti ini. Namun saya menyajikan cuplikan video seperti ini karena memang ada pesan-pesan penting yang disampaikan oleh abang ini. Luar biasa. Mari kita lanjutkan lagi. Kepada yang terhormat KPU Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bawaslu Republik Indonesia, berdasarkan keterangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena selalu ada kecurangan dalam pemilu, terlebih lagi pemilu 2024 ini, kalian adalah wasit. Jadilah juri independen yang adil, jujur, dan dapat dipercaya atau amanah. Walaupun kalian bukan orang-orang beriman yang selalu berpihak kepada penguasa. Ingat, azab dan hukuman Allah itu sangat pedih. Karena mempermainkan jutaan suara rakyat, roh kalian tidak akan diterima bumi dan langit setelah kematian kalian. Dan kalian akan menjadi iblis sampai hari kiamat datang. Tetaplah menjadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, bukan Bawanis, Badan Pengawas Anies. Kerap kali dinilai selalu paslon Anies yang dicari-cari kesalahannya, tetapi paslon lainnya tidak. Dan juga jangan kalian mengikuti jejak sesat Paman Mahkamah Konstitusi atau Paman Anwar Usman dengan wajah dan perkataan rohani, tetapi kelakuan roh halus. Terima kasih. Oke guys, itulah kritikan dari seorang remaja kepada Bawaslu. By the way, mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video dari saya. Semoga saja ya, cuplikan-cuplikan video ini bisa menghibur kita semua, karena memang saya sengaja untuk menyajikan cuplikan-cuplikan yang bisa membuat kita lebih rileks, membuat kita bisa tersenyum sedikit ketika kita melihat cuplikan-cuplikan video seperti ini. Rasa-rasanya memang harus saya sajikan kepada pemirsa sekalian agar kita bisa menghibur diri, bisa rileks sejenak, agar pikiran kita juga jangan terlalu mumet dengan hal-hal politik, dengan pesta demokrasi menjelang Pilpres 2024 ini. Mari, tetaplah kita berpikir waras, tetaplah kita menggunakan logika akal sehat, agar di pesta demokrasi di pemilu 2024 nanti, kita bisa memilih pemimpin yang berkualitas untuk memajukan bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Jika ada tutur kata atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, mohon maafkan saya. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.